Ambyar, gimana kabarnya? Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Semoga hari ini bangunnya segar menyenangkan. Iya. Pagi ini Dewi gayanya apa ya? Gak tahu. Beda banget loh. Bagus nggak? Bagus, kita mah selalu bagus lah. Vintage Harus tampil gimana gitu bagus, kan? sempurna Iya. supaya Sobat Ambyar happy life Iya, kita. fashionable, fashion boleh vintage, umur jangan vintage. Iya. Bener juga loh ya, umur dia udah mulai vintage. Iya. Ya. Tapi kalau Iya. ngomongin umur ya guys, Iya. yang namanya umur itu tidak membatasi kita untuk apa? Benar. Berkarya. Benar. Sekolah. Iya. Termasuk kawin lagi. Tidak menghalangi apapun. Iya betul itu. Bener kan? Kan menikah kan untuk mencari teman ya. Di luar sayang? negeri umur 70 aja masih ada yang nikah. Bener. Masih Kalau ada yang memang cocok, hamil. bisa datang ke rumah. Nah, Makanya aku nggak khawatir usia 45 tahun ini aku nggak menikah. Enggak apa-apa Oh, ya. gitu. nggak- kamu nggak khawatir, kami yang khawatir. Gak boleh gitu Rian. Mas Gak Rian. boleh Kenapa, gitu. sayang? Kamu harus cepat-cepat menikah. Umur berapa kamu sudah? Ya kamu siapnya kapan? Kenapa sih dia? Pokoknya yang mau nikah, nikah aja deh. Gak usah mikirin umur. Benar. Emang bintang tamu kita ini mau Iya nikah? bener Ki. Ya kan gak usah mikirin Gak umur. usah mikirin umur Guys, kapan aja. bintang tamu. Umur 50 nikah ya ada yang cocok ya nikah. Bintang tamu kita yang satu ini. nikah. Ya, Dulu itu kan terkenal pernah pasang tenda biru. tenda Iya. biru. Bener. Di Ya. rumahmu ya? Bukan di rumahku, di rumahnya dia. Nah kemarin juga katanya Sekarang udah tendanya jadi siap warna apa? mau order lagi tenda biru. Oh masih tenda biru? Masih tenda biru buat syukuran karena baru di wisuda S3. Wah, Masya Allah. bagus Tapi pisan. alhamdulillah ini tenda biru yang penting jangan sampai bendera. Tendanya jadi nggak ada tendanya. Jangan dong ya. Sobat Ambyar, kita akan hadirkan sosok yang begitu luar biasa memberikan kami inspirasi. Bahwa kalau dulu kan ada pepatah yang bilang. Apa? Kerjarlah ilmu ke negeri. Cina. Nah, ini membuktikan bahwa jangan sampai putus harapan, terus Betul. belajar. Betul. Sampai kapanpun. Jangan sampai putus asa. Putus boleh asa jangan sampai hilang. Luar biasa. Aku nggak paham maksudnya apa ya. Lu belajar lagi. Astagfirullahaladzim nggak boleh gitu Rian. Makanya kita belajar sama yang satu ini ya. Ya oke. Di Pagi-Pagi Ambyar bersama dengan sang putri ini dia. Artis senior yang baru saja wisuda S3 ditemani oleh Desi. putrinya. Desi Ratnasari dan juga Najwa. Assalamualaikum Teteh. Teteh meni keren pisan. Najwa, good morning. Selamat pagi, silakan. Ini dia ibu dan Maju anak lagi keren teh, banget. sekediknya ulah mundur-mundur teh. Oh nggak kembaran sih, biasanya kembaran. Lu pikir kembar Sri Kandi harus kembar. Yang satu hitam, yang satu biru. Tadinya udah bilang, nak, Bunda pakai baju ini, kamu pakai baju ini. No, me, that's it. Oh, oke, ya udah Bunda nggak mungkin ngikutin kamu. Ya udah sendiri-sendiri aja deh katanya. Teh, Bunda nggak mungkin ngikutin kamu, kenapa? Padahal mah sasa Nggak aja lihat dong. nggak ya? Ih bagus kunaon teh. Ngoraun kalau kata orang. Ngoralan tapi kan teteh masih ngora. dia masih muda. Ini aku 52 mah udah bukan ngora lagi. Nggak ada yang tahu teh 52. Orang keret 60 aja orang nggak ada yang tahu. Ya, Masih tetap cantik. Aku mau masih tetap- 60. 52 tapi semangatnya ini 25. Kemarin di wisuda menjadi seorang dokter ya. Benar luar biasa loh. Jurusannya apa? Psikologi. Apa? Psikologi. Guys, Psikologi guys. penting nih buat kita semua. Mungkin buat kamu juga harus. Buat kami yang mentalnya sudah mulai goyah. Kak, kita mah enggak ya Karen. Enggak ya kita Enggak lu ya. aja Rian, mentalnya goyang. Kenapa? Aku sama kamu aja, aku udah gak ada temen di sini. Teteh, Ya. teteh psikologinya apa teh? Kemarin tuh penelitian saya tentang woman leadership. Jadi tentang kepemimpinan perempuan Oh di dunia politik. perempuan. Jadi Oh, lebih ke arah berarti cuma psikologi untuk perempuan. Ya, Gak apa-apa, kita juga ikutan aja. untuk perempuan. Berempat mengucapkan. Terima kasih. Ini untuk perempuan dan mereka yang ingin mengerti lebih dalam tentang perempuan. Oke, Benar. kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar bagaimana pencapaian seorang Desi Ratnasari. Wow, Keren banget. Hebat banget. Masya Allah, tabarakallah. Teteh, di hari saat wisuda, saat pakai toga sebelum sebelum sampai ke lokasi ya. Aku jadi sedih deh. Teteh pas pakai toga tuh gimana mikirnya? Teteh?
Jujur mikir ayah saya. Gimana teh? Ya kan dulu jadi artis itu kan saya nggak diizinin sebenarnya jadi artis karena papa takut nanti kalau kamu udah biasa nyari duit terus lupa sekolah gitu. Jadi perjanjiannya tuh dulu boleh jadi artis tapi asal lulus S1 gitu. Nggak tahu ya kan belum saya lulus S1, belum kuliah aja papa udah meninggal gitu kan. Jadi kayak yang, "Pah, saya udah lebihkan ya. Saya tepati janji saya," gitu. Ada momen gitu, apalagi pas momen udah pakai, tadinya udah nanti terharunya cukup pada di rumah aja pada saat pakai. Nggak taunya pas udah mulai musik, jalan semua. Di situ saya merasa kalau ada papa pasti beda gitu. Tapi yang nemanin alhamdulillah ada putri saya, ada adik sepupu saya yang videoin. Saya bilang ini momen penting dalam hidup saya bahwa alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa mencapai target tertinggi dari target, melebihi target yang papa saya berikan gitu. You are amazing. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah mudahkan. Teh, untuk mencapai S2 berapa tahun Teh? S2 waktu itu 2 tahun karena S2 biasanya pasti harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun 4 semester. Makanya orang biasanya akan lebih mudah untuk menyelesaikan S2 ya. Tapi begitu S1 karena itu menyangkut penelitian wajib, jadi pasti molor-molornya banyak. Apalagi waktu saya menyelesaikan kuliah saya S3 itu saya pas barengan sedang menginisiasi undang-undang psikologi, pendidikan dan layanan psikologi. Jadi banyak postpone-nya, makanya kan saya 11 semester gitu kan. Walaupun sesungguhnya harus 3,5 tahun minimal S3 itu. Jadi kalau ada yang lebih dari 3,5 tahun biasanya suka dipertanyakan lah kasarnya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi 3,5 tahun itu udah paling normal lah gitu kasar. Ada yang lebih cepat malah teh? Nggak ada. Itu Segitu udah paling normalnya? cepat. Paling minimal normalnya 3,5 tahun. Biasanya ada yang lebih panjang. Aku pengen nanya sama Najwa nih ya. Najwa kan lihat mama tuh hebat pisan gitu ya. Baik di dalam urusan kerjaan, urusan sekolah, pokoknya semuanya hebat. Najwa ada begini gak sih? Aduh, bisa kayak mama nggak ya? Atau enggak? Itu nggak kira-kira Najwa? Aku udah bilang dari sebelum Bunda selesai S3 bahkan. Bun, hapunten pisan. Nggak nyampe situ ya. Wah, Yang benar, Kenapa ngomong gitu? Kan kita nggak tahu. Iya betul, maksudnya kan nggak ada yang tahu qadarullahnya. Betul. Cuman kalau dari membayang rencana aku sendiri, kayaknya S2 cukup deh. Jangan gitu, ini teman saya aja dibilang, pokoknya gua harus S4. Susah senang, susah senang. susah senang. sembarangan ya sempat dia S5. Karena gua pembelajar. Susah senang, sekong. Tapi kan pembelajaran Sakit. Tapi itu pembelajaran hidup. Itu pas. Empat sehat 5 sempurna. Susah senang, kadang sakit. Ya nggak boleh gitu. Sore kemarin kita baru meeting. Pembelajaran hidup tapi kan sekolah gue. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa kan. Saya juga justru bicaranya sama kayak King. Saya bilang Kenapa? nggak boleh mematok diri kita itu. Ya udah segini aja. Saya bilang kalau bercita-cita itu minta sama Allah harus lebih tinggi. Saya bilang harus bisa jadi profesor. Saya bilang gitu. Terus dia bilang melihat perjuangan Bunda tiap hari ngerjain PR dan penelitian, gitu. Dia mah suka ini kalau orang sudah bilang teh nanti hoream memeh prak gitu. Apa itu? Jadi suka membayangkan kayaknya males Kepikiran sebelum What is meme prak? Itu menyerah. Bukan bahasa sebelum Inggris. dikerjakan, sebelum kepikiran ngerjain. duluan. Ya, udah mikir duluan. Doakan sahabat kami. Dia sekarang mau mencapai S5 S versinya. apa? Apa aja S5-nya jelaskan silakan. SD, SMP, SMA sakit sekarat. Kak, Bagus loh. Keren, pakai keren. sekarat dong kak. Pakai Keren. sekarat, jangan. Ya kan lama-lama meto. Jangan lantar dulu. Tapi nanti. Ya nanti kalau udah punya cucu banyak cici. Ya, Ya. Teh kita mau kasih lihat ada momen spesial. Teh Desi Apa Ratnasari. itu? Orang tuh kalau di wisuda tuh selalu didampingi orang yang benar-benar dekat sama kita. Teh Desi Ratnasari siapa sih? Ruben Onsi sudah datang katanya. Oh, ini setelah wisuda. Ini setelah wisuda. Setelah wisuda. Jadi Intimate dinner gitu teh. iya, enggak intimate juga ya. Sebenarnya siang tuh kita bikin juga acara karena kebetulan di waktu yang bersamaan saya wisuda, adik saya juga lulus
sidang tertutup dokter. Masya Allah. Baru kemarin dia selesai sidang terbukanya. Yang pernah Jadi diundang ke sini teh? belum yang laki-laki. Oh yang laki. Belum pernah diundang di sini ya? Belum pernah. Jadi dia juga dia dosen soalnya. Jadi dia itu selalu teteh sekarang giliran manggilnya delit yang traktir. Jadi datengin Ustadz pas siang. Ya udah nanti kalau pas malam teteh yang traktir saya bilang. Tukeran. Pas Ruben, lu gua datang gini-gini. Terus Teh Santi juga datang, Hayu datang aja gitu. Padahal kita nunggu teh kalau siang datengin Ustadz, malam dangdut teh. Kan memeriah. Ini teh wujud syukur teteh menjadi S3 Orang syukuran wisuda dangdut cetas. Gak apa-apa, Perlan kan kalau nggak bisa full setengahnya aja teh. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Mereka ada paket hemat juga soalnya. Ceweknya mun kawinan Nashwa, iya. Sebentar. Kawinan Nashwa. Kenapa harus kawinan Nashwa? Kenapa nggak kawinan teteh aja? Iya. Hobah. Iya kenapa ke Najwa dulu, teteh dulu. Kalau kawinan saya mah udah nggak repot-repot kali, nggak usah ada apa-apa. Beres ya. Nggak boleh teh, nggak boleh itu mah hak orang. Emang teteh ada rencana? Enggak sih, jujur saya lebih suka sekolah dibandingin nyari pasangan. Nah ini pertanyaan aku teh begini. Ujiannya super berbeda. Ketika akhirnya sekarang alhamdulillah gelar S3 doktor. Terus teteh bilang aku sih pengennya sukanya sekolah. Sempat kepikiran gak sih nanti apa jangan-jangan cowok tuh bisa minder gak ya deketin aku dengan segala macam pencapaian. Bukan kamu dia, Teh Desi. Dengan segala macam pencapaian. We've talked about this ya. Ya, saya sama recently. Naswa diskusi tentang hal itu. Bunda bukannya nanti pasti orang harus sama juga paling tidak setara dalam berpikir. Iya dong. Terus saya bilang ya udah ada Allah ini, kalau Allah bilang ada. Iya. Kenapa harus takut? Tapi teteh nggak masalah kalau ketemu seorang pria yang pada akhirnya nanti jadi jodohnya teteh yang di bawahnya teteh. Maksudnya di bawah dalam ilmu, pekerjaan. Udah pernah dijawab waktu itu nggak apa-apa kok jawabannya. Kalau menurut saya sih yang penting gini ya, mau sekolahnya tinggi kalau dia nggak bisa ngomong ya susah juga gitu. Jadi yang penting mah ngobrol aja bareng dan lakinya nggak minder. Ya, Karena betul. suka ada laki Banyak. yang bisa ngomong tapi minder pada saat nanti ketemu sama orang. Terus, terus dianya udah panik duluan. Inya gimana teh? Iya maksudnya Terus dianya panik, nah itu saya nggak mau. kasihan kan. Jadi menurut saya yang harus kuat adalah lakinya kuat mental. Terutama kalau dengerin omongan orang. Betul. Jadi harus kuat mental ya sayang ya kalau sama kita ya. Kalau sama lu bukan kuat mental yang ada jadinya Wi. Ini kan ada artikel. Ya. Kita Om Bimba yang baca siapa? Om Bimba. Oh ini sweet Jepang. Kali tahu. Oh kamu. Gue menang. Iya. Enggak dibalik atuh. Duduk malah. Oh aku ya? Iya. Oh yaudah oke. Kan batu. Yaudah. Kan batunya, Enggak, batu kan lebih keras. batunya dibungkus walaupun Tapi kalau keras. kertas kena ini apa? Ya, sobat bisa Nadia. robek. Baca. Ya memang inilah. Baca. Ini pesan. Kamu aja Mau baca. kuliah ke luar negeri, Najwa ungkap syarat untuk pria yang dekati Desi Ratnasari. Nah syaratnya apa? Yang pertama. Sayang keluarga pasti. Oh sorry. Islam Sorry-nya gimana? Sorry gimana? Sorry. Kita ulangi guys, sorry gimana? Sorry. Gimana Najwa? Viral bentar lagi Yang story. pasti Islam dan taat. Ya seiman, Iya. bisa mengimbangi bunda. Lalu apa lagi? Sayang keluarga karena keluarga kami Masya Allah besar. Betul. Dan yang ketiga apa ya? Ya Sayang Najwa lah. Iya tapi aku udah selalu mengulang ini, you don't have to be ayahku lagi. Karena aku ada ayah juga. Yes. Oke, itu aja buat kamu. Kang Kendang. Yang penting nggak minder, lu nggak boleh minder. Intinya lo nggak boleh minder itu doang. Tapi tadi kata-katanya Najwa tuh bagus banget. You don't have to be my father. Iya betul. Jadi artinya Iya dong. adalah bahwa saya sudah punya papa. Iya dong. Hanya untuk mama. Iya gitu. Jadi mendampingi apa ya? Pemanis kali ya istilahnya lebih Manis. lebih melengkapi gitu. Artinya dia melengkapi. Iya, bener. Dan Najwa tuh tidak memberatkan loh bahwa gue juga udah punya bapak. Lu jangan, maksudnya lu nggak usah dengan Jadi bersusah pada payah, figure. ya kan? No nggak usah karena gue punya bapak juga. Which is artinya harusnya lebih mudah ya.
Sebenarnya lebih mudah, kata-katanya dia lebih mudah. Iya. Tapi ada kata-kata yang tidak terungkapkan itu yang agak sulit. Apa tuh? Karena dia selalu bilang, I should feel comfortable being with him. Oke, nyaman berarti kata kuncinya. Kan nggak gampang juga ya, udah dengan emaknya perjuangan, tambah lagi sama dia. Because kan nanti dia tinggal sama kita bun bareng-bareng. Kalau misalnya Nashwa nggak nyaman, nggak enak juga kali ya. Oke, kalau gitu Ruben Onsu nyaman gak kalau buat kamu Nashwa? Kak Ruben tuh lebih familiar ya menurutku. Familiar. Oke, ini ada artikel kita baca lagi. Ada dari tamplom. Dari tamplom. Dari tamplom. Ya udahlah. Sampai jam 12 siang tuh gitu tuh. Sudah tak ingin basa-basi lagi. Nashwa Putri Desi Ratnasari lama-lama lihat ibunya dekat dengan Ruben Onsu. Itu sebenarnya... Titik. Itu sebenarnya panjang tuh Nashwa. Sebenarnya apa titik-titik itu? Sebenarnya malah kayak temanku juga. Maksudnya lebih Bagus apa dong. ya? Iya, tapi I know him udah dari lama sih kebetulan. Jadi tuh aku bilang familiar itu karena itu. Tapi ya itu kan balik lagi ya ke Bunda. Cuman kalau dari aku sih ya aku familiar sebagai teman Bunda gitu. Itu jawaban, itu sebenarnya itu udah jawaban. Itu jawaban Nashwa ya teh. Itu teh udah jawaban sebenarnya. Oke, kalau Desi Ratnasari menangkap jawaban Nashwa, pasti Teh Desi lebih paham isi hati dan juga pikiran termasuk kalimat yang disampaikan. Menangkap jawaban Nashwa itu apa maksudnya? Saya tahu dia comfortable dalam zonanya bahwa Ruben adalah my close friend. Oke. Tapi kalau ditingkatkan, saya belum tahu nih reaksi dia bisa beda lagi. Jadi boyfriend gitu. Ya gitu. Oh dari Entah itu jadi teman hidup pendamping gitu ya. Iya. Menurut saya reaksi dia mungkin akan tambah berbeda. Sekarang dia oke, fine, dia bisa ketawa-ketawa sama Ruben, bercanda apa segala macem gitu. Karena kan frameworknya zonanya memang udah lama kenal gitu. Iya, memang best friend kayak saya sama Kak Igun gitu. Iya. Tapi if it's become different, saya belum tahu reaksinya dia seperti apa. Karena yang saya tahu dari yang sebelum-belumnya yang bukan Ruben Onsu sekarang disampaikan super sulit. Maksudnya? Dia tipe yang nggak akan mudah untuk bisa duduk bareng. Misalnya ada orang yang mau kenal gitu, terus kemudian Nashwa nih ya. Nashwa udah tahu dia mau serius mau mengawini diriku lah kasarnya. Iya. Dia belum tentu mau duduk bareng. Dia tuh Nashwanya. Nashwa belum tentu. Ketemu paling cuma salaman, hanya courtesy gitu ya, menghormati. Iya. Ya memang harus hormat pada orang tua lah gitu ya. Selebihnya dia permisi gitu, pasti kayak gitu. Karena Kenapa kadang Nashwa? juga Benar. kerasa sense gitu di saat mereka pasti intentionsnya beda kan kami juga Energy. pasti merasakan. Ya. energinya. Intentions dari energinya itu dan aku ngerasa kadang-kadang it's too overwhelming, kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang oh kok jadi gini sih, no longer familiar. Gitu. Tapi dari Nashwa ketika Bunda nanti ada maksudnya ada yang mendekati secara serius dan mau ke jenjang yang lebih jadi rumah tangga lah. Nashwa nggak apa-apa memberikan tempat itu. Sebetulnya so far juga ada beberapa yang udah dikenalin. Iya. Tapi biasanya kalau dia bilang oke gitu, terserah Bunda. Malah pernah tuh yang tiba-tiba akunya yang mundur terus dia langsung bilang, kemana dia Bun? Kemana dia? Iya gitu. Enggak, Bunda yang mundur gitu terus dia langsung bilang, oke, pasti karena ini ya gitu. Jadi pernah nggak, Teh? udah paham gitu Nashwa. Pernah nggak Nashwa yang ngenalin? Enggak. Misalkan Nashwa ketemu ada siapa gitu. Enggak. Yang Karena dia tidak mau saya juga jodohin dia. Jadi dia tidak akan mencarikan Oh. saya. Tapi enak ya. Bener-bener. Punya Nashwa tuh enak, artinya dia filter pertama. Betul. Tahu nggak kenapa? Ini ada satu keunggulan dari Nashwa. Apa itu? Kelebihannya Nashwa. Apa itu? Karena dia punya mata Nashwa. Enggak lucu kok ya. Ini Nashwa. Oke. Teteh dan juga Nashwa, kita akan memberikan kesempatan buat mereka berdua untuk menyaksikan satu tayangan. Kita minta tanggapan yang satu ini ya. Apa itu? Momen Ruben Onsu barengan sama Teteh dan juga Nashwa. Apa lagi? Ini banyak banget yang barengan ya. Ini di mana? Ini di mana ya? Lagi ada momen buka
Belum puasa. Is it? No, me. Oh, itu We. kita. Jadi waktu itu pas mau dia panggilnya kan Cur, gue mau kesini gini. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang ingin dicurhatkan. Ya udah kita pas makan aja ya, jam sekian nggak bisa, gue lagi puasa. Kau bilang Naswa lagi pondok ya waktu itu. Buka puasa lah. Udah dia samat, sohibnya tuh ada namanya Abang. Pas kita udah pada sholat gitu kan, terus si abangnya udah sholat, dia belum sholat. Ya, abang kenapa duluan sholat gitu. Ya udah kita temenin deh gitu. Jadi saya nggak tahu nih, saya nggak mau mengklarifikasi karena nanti konteksnya menjadi panjang dalam artian konteks fikih Islam yang saya tahu pengetahuan saya kurang dalam hal itu. Jadi buat saya yang terpenting adalah saya menemani Ruben yang baru belajar sholat. Sebagai laki-laki tidak mungkin dia di belakang saya ataupun di sebelah saya. Dia pasti tetap harus di depan saya. Saya tidak sirkan kalimat saya karena dia lagi belajar, jadi saya kuatkan suara saya supaya dia juga bisa sholat. Yang saya imami sesungguhnya putri saya. Oke, Gitu. tapi memberikan kesempatan. Iya, tapi Ruben tetap di depan. Dia nggak mengimami saya sesungguhnya, tapi posisinya memang posisi imam. Ya memang harus seperti itu. Gitu. Terus jadi dia belajar daripada niat saya adalah niat ingin menemani dia untuk sholat, yang baru belajar sholat. Gitu. Jadi ternyata pas saya juga marah tuh sama si abang, lu ngapain sih lu upload video Instagram, mikirnya enggak, katanya benar. Iya. Ruben mengimami Desi gitu. Nggak apa-apa juga sih buat saya, orang mau berbicara apa, membahagiakan orang untuk berkomentar ya silakan. Gitu. Tapi sesungguhnya itu yang terjadi. Niat baik. Iya. Itu intinya ya. Asumsi orang terserah, kita nggak bisa mengontrol. Tapi niat baik dari kita. Itu Saya yang paling alhamdulillah Rubennya bilang, iya Cur, sorry tadi gue si abang duluan sholat. Iya nggak apa-apa, yang penting kan sholatnya. Teh Desi dan juga Naswa, kali ini kita akan berpindah tempat. Kita akan berikan kesempatan mereka mencurahkan isi hati masing-masing dalam games Hati ke Hati. Ayo Teh Desi. Naswa, ini Teh Desi. Oke. Nggak salah kan? Kita pernah salah, ada yang naruh. Kita di sini itu Salah. Iya, kita pernah salah bener. Nggak salah ya Mbak? Nggak kebalik kan? Balik kan? Pernah kebalik. Oh pernah kebalik. Pernah kebalik. Nanti kalau terbalik kita balikin lagi. Oke. Silakan. Silakan Ini Teh benar buat Desi. Desi nggak? Betul. Oke, bismillah. Silakan Teh Desi dulu boleh. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, astagfirullahaladzim. Apa kamu pernah merasa bunda terlalu keras atau terlalu banyak menuntut? Enggak, Alhamdulillah. karena Karena semua tuntutannya pasti ada alasannya. Alhamdulillah. Jadi dipahami. Jadi ada sebetulnya. Ada tapi ya diterima karena oh ya aku setelah direfleksikan ada baiknya untuk aku juga. Tapi apakah Teh Desi merasa bahwa banyak memberikan tuntutan? Enggak. Enggak sih. Saya tidak pernah memasang patokan kamu harus lulus cum laude, kamu harus lulus sampai S3, kamu harus begini, kamu harus begitu, nanti pacarmu begana-begono. Sama kualifikasinya kalau kamu punya pasangan yang sujud ya nak, gitu biasanya gitu. Najwa. My turn. Oke. Maaf ya kalau dia suka ngomongnya bahasa Inggris. It's okay ya, nggak apa-apa. Kita lahir di Spanyol soalnya. Apa hal yang paling bunda takutkan terjadi sama Naswa? Kamu tidak lulus S1 yang terlalu terlambat. Lalu kemudian yang lain sih nggak ada. Insya Allah ada Allah yang menjaga kamu. Oke. Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Teh, silakan. My turn. Hal apa yang ingin kamu dengar dari bunda tapi belum pernah kamu dengar? That's a good question. apa udah semuanya? Dia langsung bilang, That's a "Yes." That's a good question. Sulit dijawab. Belum Good pernah aku question. pikirkan. So far alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah bunda selalu menyampaikan apapun yang perlu disampaikan, apa yang bunda ingin sampaikan pasti selalu disampaikan. Dan aku juga berusaha untuk melakukan hal yang sama. Tapi apa yang kamu harapkan dari bunda untuk disampaikan ke kamu? Oh, Yang belum pernah mungkin, kenapa ya bunda nggak pernah ngomong ini ke aku? Iya. mungkin aku belum ngebanggain bunda aja gitu aja. Biasanya yang dia tuntut, saya itu kan orang kerja. Saya jarang memberikan pelukan. Dia ini selalu bilang gini, bunda hug me please. Please, look at me. Please gitu. Terus nanti kalau dia peluk, saya peluk. Terus kemudian kan saya suka bilang, oke nak, bye, good night, bye, see you gitu. Oh buru-buru. No,
one moment, feel it. Itu sih biasanya. Iya. Mungkin yang maksud aku bangga tuh lebih kayak aku udah bisa achievement yang lebih. Karena maksudnya untuk S1 kan emang alhamdulillah udah ditakdirkan dan udah qadarullah dapat di S1 ujung, gitu ya. di ujung. Cuman kan mungkin S2 itu lebih atau bahkan S3 seperti Bunda gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang melampaui target yang Insya dicapai. Allah. Terakhir Teh Desi silakan. Terakhir, apa momen yang paling kamu rindukan tentang masa kecil kita berdua? Apa tuh? That's a good question. Apa ya? Kayaknya liburan bareng tapi freely. Asik. Maksudnya nggak ada Freely kerjaan itu sama maksudnya sekali. Iya, betul. Dalam arti Itu kata kode. sebebas apa? Freely itu maksudnya apa? Freely itu lebih tanpa Bunda bingung kayak aduh Mikir ini gitu. ada kerja lagi nah gini. Kode, kode teh, kode. Ayo Kode teh. tuh. Bener-bener quality time sama kamu. Akhir tahun ini teh, akhir tahun ini teh. Ya, nyari duit dulu ya. Oke, bismillah bisa. Oke, buat seorang Desi Ratnasari, S3, gimana caranya bisa tentu saja memberikan semangat bagi putri tercinta supaya dia tidak merasa bahwa gue tuh belum ngebanggain bunda gue ini. Apa yang disampaikan? Satu, saya terus terang dengan saya menunjukkan saya lulus saja sesungguhnya itu adalah saya membuat diri saya sebagai contoh, membuat dia menjadi motivator bagi dia. Ayo nak, bunda aja bisa udah tua, masa kamu nggak bisa? Itu tuh secara tidak langsung saya sampaikan, secara bahasa ya, dengan act gitu. Lalu kemudian saya udah ngomong, nak kapan selesai? Nak kapan selesai? Udah sambil ditungguin, udah mulai act-nya yang berbeda. Ya. Udah marah? Udah pernah marah dengan beberapa macam presentasi, udah. Cara marahnya gitu ya nak ya. Abis gitu saya udah langsung bilang, ya Allah, saya tidak mampu menggerakkan hatinya, saya tidak mampu menggerakkan pikirannya, saya tidak mampu menggerakkan perilakunya untuk mempercepat lulusnya. Yang saya mampu ya saya kontrol, yang saya lakukan adalah saya berdoa. Jadi pencapaian orang tua itu bukan sebuah tekanan, tapi justru kasih sayang dalam bentuk yang eksplisit. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Terima Pagi. kasih, bagus banget kata-kata. Aku sangat jarak